Pernah kepikiran nggak sih apa rahasia di balik bisnis yang sukses? Ternyata bukan cuma soal logo yang keren atau produk yang lagi viral. Ada mesin tersembunyi yang kerja non-stop di belakang layar. Nah, hari ini kita akan bongkar mesin itu, manajemen operasi. Coba deh bayangin, semua bisnis hebat itu dimulai dengan sebuah janji. Bisa dari tampilan toko yang cakep, website yang gampang dipakai, atau foto burger di menu yang bikin kita langsung lapar. Inilah wajah bisnis Anda. Janji yang pertama kali dilihat oleh pelanggan. Tapi janji itu kan baru depannya doang. Keajaiban yang sebenarnya yang bikin pelanggan balik lagi itu terjadinya di belakang layar. Di dapur inilah semua janji tadi diwujudkan. Menu yang cantik nggak ada artinya kalau masakan yang keluar dari dapur nggak enak kan? Jadi apa sih sebenarnya dapur bisnis ini? Nah, ada nama kerennya, manajemen operasi, atau biasa disingkat MO. Kedengerannya mungkin agak teknis ya, tapi tenang, konsepnya sebetulnya sederhana banget kok. Oke, definisi di layar ini emang agak-agak textbook ya. Tapi intinya gini, manajemen operasi itu adalah seni mengubah bahan mentah jadi sesuatu yang bernilai dengan cara seefisien dan seefektif mungkin. Simpelnya, ini adalah cara supaya semuanya berjalan lancar. Nah, ini dia alurnya. Gampang banget, cuma ada 3 tahap. Pertama, ada input, semua bahan yang kita butuhin. Kedua, ada proses, disinilah sulapnya terjadi. Dan yang ketiga, output, hasil akhir yang kita kasih ke pelanggan. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh ya. Anggap aja Anda beli singkong mentah. Ini input Anda. Harganya misalnya Rp5.000. Terus, singkong itu masuk ke proses Anda, dibersihkan, dipotong, digoreng, dibumbuin, terus dikemas dengan bagus. Hasilnya, keripik singkong kekinian yang Anda jual seharga Rp25.000. Nah, selisih Rp20.000 itu adalah nilai tambah yang Anda ciptakan lewat proses operasi yang bagus. Oke, jadi kenapa sih kita harus pusing-pusing mikirin dapur ini? Khususnya buat teman-teman UMKM, ini bukan lagi pilihan, ini soal hidup matinya bisnis Anda. Ada 3 alasan utamanya. Pertama, untuk bertahan, operasi yang efisien bisa menekan biaya, jadi harga jual kita bisa lebih bersaing. Kedua, konsistensi. Pelanggan itu suka sama produk yang kualitasnya stabil, nggak naik turun. Dan ketiga, skalabilitas. Kalau sistem kita udah rapi dari awal, mau buka cabang kedua atau naikin produksi jadi jauh lebih gampang. Poin di layar ini penting banget, jadi saya mau ulangi sekali lagi. UMKM yang sukses adalah UMKM yang punya sistem operasi yang kuat. Ini bukan nilai plus ya, tapi ini adalah fondasi. Wajib punya kalau mau bisnisnya awet dan berkembang. Dan ini semua bukan soal kerja lebih lama atau lebih keras. Bukan. Ini soal kerja lebih cerdas. Nah, inilah yang kita sebut produktivitas. Dapat hasil lebih banyak dari sumber daya yang sama. Coba lihat contoh ini. Keren banget. Cuma dengan ganti mesin jahit lama ke yang lebih modern, produksi harian bisa loncat dari 10 jadi 16 kemeja. Itu artinya produktivitas naik 60%, hanya dari satu perubahan kecil. Bayangin kalau yang kita perbaiki itu seluruh sistemnya. Terus gimana caranya membangun sistem yang cerdas ini? Tenang, udah ada buku resepnya. Para manajer operasi itu biasanya fokus pada 10 keputusan strategis. Anggap aja nih kayak buku panduan rahasia dari seorang master chef untuk dapurnya. Tentu saja, waktu kita nggak akan cukup untuk ngebahas semua 10 resep ini. Tapi, kita bakal intip 3 yang paling fundamental dan bisa langsung Anda pikirkan untuk bisnis Anda sendiri. Resep nomor 1, desain produk. Ini kelihatannya simple ya, tapi ini bukan cuma soal bikin produk yang tampilannya bagus. Ini soal mencari keseimbangan antara penampilan dan fungsi. Keputusan di sini bakal nentuin semuanya loh, dari bahan baku, biaya, sampai cara produksinya nanti. Lanjut, tata letak. Simpelnya gimana kita ngatur ruang kerja. Coba bayangin kedai kopi yang mesin espressonya jauh dari kasir. Baristanya harus bolak-balik, buang-buang waktu kan? Dengan menaruh mesin kopi di dekat kasir, kita bisa hemat beberapa detik per pesanan. Kelihatannya sepele, tapi kalau dikali ratusan pesanan sehari, itu jadi penghematan waktu yang luar biasa. Dan yang ketiga, kualitas. Siapa yang tanggung jawab? Jawabannya, semua orang. Kualitas itu artinya konsistensi. Contohnya, kalau resep kopi andalan kita butuh 18 gram biji kopi, ya pastikan setiap gelas yang dibuat itu pakai 18 gram, titik. Dengan begitu, pelanggan tahu mereka akan selalu dapat rasa yang sama enaknya setiap kali mereka datang. Ide bekerja lebih cerdas ini sebetulnya bukan barang baru.
Perjalanannya panjang, mulai dari suku cadang standar di tahun 1800-an, terus ada jalur perakitan mobil oleh Henry Ford, sampai sekarang di era digital, di mana UMKM pun bisa pakai aplikasi kasir canggih buat ngelacak stok barang secara otomatis. Prinsipnya tetap sama, cari cara yang lebih efisien. Oke, kita udah ngebahas apa itu MO, kenapa itu penting banget, dan beberapa resep kuncinya. Sekarang mari kita tarik semua ini kembali ke diri Anda dan bisnis Anda. Ingat analogi ini ya, marketing Anda itu ibaratnya menulis sebuah cek yang berisi janji. Nah, bagian operasi Anda lah yang tugasnya memastikan cek itu bisa dicairkan, alias janjinya ditepati, setiap hari, tanpa gagal. Jadi, saya mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Apakah dapur bisnis Anda siap kalau misalnya besok tiba-tiba viral dan pesanan meledak? Siap gak untuk menghadapi serbuan pelanggan di Sabtu malam? Karena pada akhirnya, ide yang hebat itu baru permulaan. Operasi yang hebatlah yang bisa membangun sebuah kerajaan bisnis.